Halo trader sekalian, hari ini saya ingin memberikan penjelasan yang menurut saya paling sederhana dan mudah untuk dimengerti, cara kita bisa menentukan fair value gap yang kuat. Oke, jadi mungkin ini akan menjadi salah satu pembahasan yang cukup menarik. Kenapa? Karena banyak banget nih yang nanya, gimana sih cara nentuin fair value gap? Sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu yang disebut sebagai fair value gap. Jadi fair value gap ini sebenarnya merujuk pada sebuah imbalance ya, atau inefisiensi di dalam market. Maksudnya seperti apa? Market itu kan biasanya ada supply and demand ya. Kalau misalnya ada yang beli, maka akan ada yang jual juga. Jadi patternnya itu nggak akan terlalu berubah signifikan. Ketika harga turun, nanti ada yang beli, harganya naik, ada yang jual, turun, bolak-balik aja. Namun ada kan kondisi di mana dia bergerak signifikan. Nah, ketika dia bergerak signifikan itulah kita bisa mengatakan di sini tercipta yang namanya imbalance atau fair value gap, FVG. Nah, contohnya tuh di sini. Nah, ini teman-teman bisa ngeliat, ini ada imbalance yang lumayan signifikan nih. Apa? Walaupun memang sebelumnya dia candlestick-nya turun dan di sini juga turun, tetapi penurunan yang terjadi pada candlestick yang ketiga ini sangat signifikan. Sampai apa? Sampai dia break out the previous level. Contoh kan kita ngomongin kalau misalnya kita tarik dari pembentukan, kan harusnya seperti ini ya. Jadi di sini ada supportnya. Ini kalau saya paskan aja di atas ini. Kalau kita ngitung dari close kan di sini hitungan supportnya, tapi kalau kita ngambil dari tails kan dari bawah sini. Nah, kalau kita lihat dia supportnya ada lalu dia rebound, tapi di sini dia tidak respect the support, melainkan dia langsung hajar drop ke bawah kencang. Nah, ini menimbulkan yang namanya fair value gap tadi. Gapnya tertimbul dari mana atau muncul dari mana? Sebenarnya lebar gap yang muncul, yaitu dari pertengahannya dia ini sampai sebelum candle selanjutnya terbentuk. Namun bisa kita perkecil jika kita melihat dari pembentukan sebelumnya. Kalau di sini kan area terakhirnya ada di support, sehingga ada gap di sini, di mana sini full seller aja yang ngejual. Jadi itu kita bisa anggap sebagai fair value gap-nya ya. Nah, fair value gap ini kenapa sih penting? Karena fair value gap ini dia menjadi sebuah opportunity ya, kesempatan yang sangat amat bagus bagi para trader. Karena umumnya dia ini menjadi seperti sebuah magnet. Ya, dia ini menjadi seperti sebuah magnet di mana umumnya dari pair-pair tertentu atau misalnya dari pergerakan harga itu bergerak kembali mendekati si magnet ini. Bergerak kembali mendekati si fair value gap-nya. Gunanya buat apa? Ya tentu karena namanya fair value gap, adanya perbedaan, adanya imbalance, maka market itu ingin memberikan balancing lagi. Jadi ingin berupaya untuk bisa menyeimbangkan kembali. Nah, penguatan seperti ini, kalau misalnya kita pengen tahu apa aja sih faktor-faktor pentingnya atau faktor-faktor yang perlu kita ketahui ketika kita ngomongin imbalance, faktor penting untuk FVG yang kuat. Itu ada beberapa faktor. Faktor pertama itu adanya yang disebut clear imbalance. Artinya apa? Imbalance-nya itu benar-benar menciptakan sebuah gap. Nah, di sini teman-teman lihat ya, di sini ada gap lumayan besar. Dia langsung drop signifikan, artinya apa? Artinya dia memang menciptakan sebuah imbalance. Dia nggak pelan-pelan, dia nggak berbentuknya kecil-kecil begitu. Seperti beberapa mungkin yang teman-teman bisa lihat di sini. Di sini contohnya, ini close bullish kuat, tapi habis itu tidak dilanjutkan dengan beberapa candlestick selanjutnya yang memang bullish, atau sebelum-sebelumnya juga tidak menunjukkan hal yang sama. Di sini juga sama, imbalance-nya drop signifikan sih, tetapi tertutup lagi dalam candlestick selanjutnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah salah satu imbalance yang bagus ya, karena imbalance-nya clear ya, clear imbalance. Dia drop dan drop signifikan. Lalu yang kedua adalah strong market move. Tentu imbalance yang kuat itu akan diimbangi dengan yang namanya strong market move atau pergerakan market yang sangat amat kuat. Jadi kalau dia ngedorong turun, kita berharapnya dorongannya itu beneran turun kuat. Bukan seperti di sini, dia dorong turun lalu next candlestick-nya dibalas, atau di sini dia dorong turun baru next candlestick-nya still membalas. Jadi kita berharap dia benar-benar dorong sekali dan next-nya tetap masih dorong ke bawah. So this one kita bisa call sebagai this is a good imbalance movement. Begitu. Terus ya ada juga lah di mana letak-letak fair value gap. Fair value gap yang bagus letaknya di mana sih? Umumnya dekat dengan support atau resistance zone, berada dalam trend, ada di signifikannya swing high dan low dan lain sebagainya. Gitu.
Tetapi kita di sini ambil contoh dari yang ada aja ya, bahwa pembentukan ini kan sebenarnya habis breakout si supportnya dengan kondisi yang sangat amat maksimal. Dan kita pun bisa sebenarnya ngelihat dari Fibonacci retracement juga kalau teman-teman perhatikan. If you take from this one, kita ambil sampai paling bawah, maka 618-nya tuh dekat banget sama areanya. 618 sama 500-nya itu akan ada di pertengahan yang kita mau marking tadi. 618 di sini, di atasnya, sedangkan kita yang ngomongin fair value gap di bawahnya itu akan ada di pergerakan di atas ini sekali sama di bawah sini sekali. Jadi ada area bawah dan area atasnya. Kenapa ya? Karena tentu itu akan menjadi salah satu area Fibonacci retracement yang bagus juga ya, seandainya kita perlu tradingkannya. Nah sekarang kita akan perhatikan kapan kita bisa menggunakan fair value gap ini sebagai area entry. Tentunya karena teman-teman memperhatikan area ini sebagai sebuah magnet, kita berharap harga itu bergerak naik terlebih dahulu. Ya, jadi harga dropping, baru mungkin di sini membentuk sideways, dia bergerak naik. Nah di sini kita manfaatkan dia untuk melanjutkan penurunannya di situ. Jadi kita berharap dia retrace untuk melanjutkan penurunannya karena dia kan ingin menutup. Jadi ini full seller. Kita ngomongin di sini ramai banget orang-orang yang menjual. Kita berharap ada yang ingin menutup terlebih dahulu gap tersebut sebelum nanti melanjutkan penurunannya. Nah, kita jalankan. Nah, di sini kan pergerakan pertama berupaya untuk menutup gapnya. Apakah gapnya tertutup? Ini masih dalam satu perjalanan. Artinya, kita tinggal marking aja the highest levelnya. Untuk apa? Membantu kita mengetahui jika dia berhasil ditutup atau tidak berhasil ditutup. Maka saya akan tunjukin pakai price note saja. Di sini adalah area teratas 2628803 dan ini saya akan duplicate ya buat membantu teman-teman. Kita duplicate untuk ngelihat si area bawahnya. Area bawahnya ada di 2622624. Ya 2622624 dan 2628. Artinya selama dia nggak break this block, nanti kita belajar juga yang namanya block, breaker block dan lain sebagainya, tapi ini sebatas sebagai fair value gap. Selama dia nggak breakout, maka still potensial kita untuk manfaatkan area ini sebagai area sell position. Jadi kita bisa manfaatkan terus-menerus sebagai area sell position sampai kapan? Ya sampai nanti dia berhasil break. Dengan target terjauhnya tentu adalah di area terbawah yang pernah disentuh. Jadi usah kita jalankan, kita saya turunkan aja nih biar lebih cepat. 0,1 saya buat sampai 0,1. Jadi sekali profit, dia hit lagi sekali profit. Nanti lama-kelamaan kita sudah tahu, oh namanya juga gap ya. Ingat, namanya gap. Artinya apa? Artinya setiap kali dia di-retest, gapnya tertutup. Jadi lama-kelamaan ini lamanya naik. Jadi paling tinggi sekarang ada di berapa? Di 2624. Artinya 2622 itu gapnya sudah ditutup. Kita tinggal readjust kembali. Seandainya saya harus entry, maka saya akan entry di 2624, 2628. Bolak-balik lagi aja. Lalu kita tunggu dia take the all zone. Di sini dia nutup semuanya. Sih 2624 sampai 2628 dia clearance habis, dia tutup, maka kita bisa anggap bahwa si gap ini sudah tertutup sempurna dan dia masih confirm ya. Teman-teman perhatikan dia retest, dia nggak berhasil breakout 2628, artinya apa? Dia still respecting the fair value gap dan ada potensial dia bisa mengalami penurunan lagi. Nah, kita dapat profit, baru dia close untuk melanjutkan penguatannya. Artinya apa? Seluruh gapnya sudah berhasil ditutup. Kita lihat, kita berarti berhasil 2 kali profit di sebelah kiri, dan terakhir di sini dari 2628 itu drop sampai ke 2618, 2617. Artinya kita sudah secure 100 sampai 110 pips untuk area sell-nya kita. Dan apa yang terjadi? Dia lalu bergerak mengalami penguatan. Artinya fair value gap-nya tadi sebelumnya ada, itu sudah berhasil di close. Begitu. Jadi kita kalau mau melihat lagi kapan atau waktu kapan kita bisa re-entry atau tidak re-entry-nya dalam fair value gap, as long as the gap-nya itu masih tetap ada, masih belum ditutup sepenuhnya, masih berada dalam zone yang terbaik, masih di-respect oleh pergerakan dari harganya, maka kita tetap bisa mengulanginya lagi. Namun, kita tinggal menyempitkan area trade kita, karena ingat, setiap kali dia masuk dalam zona gap-nya, maka gap tersebut, namanya kita mencari gap ya. Gap itu kan kayak ada ada kekosongan. Nah, ketika dia sudah memenuhi gapnya, artinya zona tersebut sudah nggak kosong lagi. Makanya kita tinggal kecilkan, dan kecilkan. Nah, nextnya apa yang bisa terjadi? Ya, teman-teman bisa ngeliat di sini there's a big potential, dia akan makan sampai paling atas. Kenapa? Karena di sini adalah area resistannya. Itu simple aja ya.
Simple, dan ini teman-teman perhatikan, ini adalah movement yang bagus, movement yang kuat, dia berhasil nutup lagi gapnya, big potential dia bisa untuk melanjutkan penguatannya, dan nanti tinggal dilanjutkan saja. However, yang paling kita pentingkan sekarang adalah tentang si fair value gap. Jadi, sederhananya kalau teman-teman mau belajar, fair value gap itu bisa dicari dengan dua catatan. Teman-teman bisa ngeliat dari imbalance yang besar, lalu adanya strong market move. Gitu ya. Dua hal itu yang paling penting ketika teman-teman mencari fair value gap yang kuat. Jangan sampai ternyata fair value gapnya kalian itu dia bukan clear imbalance. Dia turunnya ya seperti ini tadi. Seperti yang saya contohkan, dia turun signifikan tapi habis itu dihajar. Lalu misalnya di sini dia naik signifikan, lalu dia dihajar lagi di next candle-nya. Kita mau cari yang signifikan, benar-benar sekali naik dia naik. Misalnya gini, naik, 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 dan naik. Nah, di sini kita bisa ngelihat ada pembentukan imbalance yang lumayan signifikan. Jadi nanti kita tinggal gambarkan aja lagi. Oh, di sini ada imbalance. Jadi kalau misalnya nanti suatu waktu dia akan di-revisit, maka potensial dia akan memperkuat dari sana. Dan ingat ya, ini salah satu aspek yang paling penting nih kalau kalian ngomongin tentang fair value gap. Nggak semua gap wajib ditutup. Jadi belum tentu tuh kalau misalnya kalian lihat di sini ada gap, di sana ada gap, nggak selalu gap itu ditutup. Ya, jadi bisa aja mungkin ditutupnya 1 tahun atau 2 tahun kemudian waktu dia revisit kembali. Tetapi nggak selalu semua gap yang kalian temukan itu pasti akan ditutup. Jadi tetap keep on your mind bahwa namanya fair value gap ini adalah salah satu strategi aja yang bisa ngebantu kalian untuk mencari area atau opportunity yang terbaik. Begitu. Dan ingat ya, ada yang namanya weak fair value gap. Kan kita cari yang paling kuat kan, fair value gap yang kuat. Kalau weak ya tentu kebalikannya ya, jadi imbalance-nya nggak clear. Terus habis itu nggak ada tuh pembentukan gap yang impulsif. Kita tuh butuh pembentukan gap yang benar-benar impulsif, yang naiknya kencang banget atau turunnya kencang banget. Begitu. Dan yang teman-teman juga perlu perhatikan adalah terkadang ada pembentukan yang terjadi, gap yang terjadi, namun gapnya itu kembali diisi. Jadi kayak gini misalnya, ini ada gap, lalu gapnya kembali diisi. Nah ini nih sebenarnya weak ya kan. Jadi karena adanya tidak ada reason tertentu kenapa gap tersebut tiba-tiba diisi dalam waktu yang sangat cepat, maka itu kita nggak perlu jadikan patokan seandainya kita perlu trade. Berbeda cerita kalau ternyata ini kan drop signifikan ya, lalu next candlestick-nya drop lagi. Nah ini baru kita bisa anggap sebagai a strong fair value gap, dan area atasnya kita jadikan sebagai area order block. Begitu, nanti kita dapatkan fair value gap, kita berharap dia naik dulu retracement, hajar di fair value gap, kalau dia naik lagi retracement sampai paling atas, kita hajar sekali lagi di order blocknya. Semoga membantu untuk kalian yang mungkin sekarang lagi mau mempelajari tentang bagaimana caranya trade di fair value gap.